Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, hingga Allah antarkan kita bisa hadir di sini. Cuacanya masya Allah ya, panas enggak, dingin juga enggak, alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, manusia termulia, idola kita semua, termasuk yang bicara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tuntunan beliau membawa kita dari bodohnya kita hingga terangnya cahaya ilahi insyaallah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa Rasulullah SAW sudah memiliki banyak keunggulan sebelum beliau SAW diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul. Karena apa? Ini kita pembahasannya kira-kira di umur berapa nih kira-kira nih? Antara berapa sampai berapa? Kemarin masih ingat gak? Ya, berapa? Oh, Masya Allah, cakep. Jadi kita usia 35, berarti kalau masa pengangkatan kapan? Bu? Oh, masa 25 lagi. Nih ibu-ibu dari kemarin mah begini. Udah 35, ibu-ibu. Berapa bu? Nah, ibu yang nanti ya, hadiahnya habis kajian. 40. Hah? Kemarin udah dibilangin 35, balik 25 lagi. Nggak apa-apa, insya Allah. Karena udah deket nih. Kita insya Allah nanti mungkin pekan depan libur dulu, tanggal merah ya. Nanti dua pekan lagi baru kita mulai kajian. Nah di situ udah mulai masuk kita ke masa-masa kenabian insya Allah. Bagaimana peristiwa-peristiwanya. Jadi ini kita seperti membuat summary. Bagaimana kisah beliau SAW dari semenjak kita bahas di awal. Apa yang kita bahas di awal? Ada ingat gak Pak? Yang di belakang. Waktu pertama kali pembahasan kita apa? Dalam bab sirah nih. Lewat Jazirah Arab kita bahas. Bagaimana panasnya, bagaimana posisinya, strategisnya. Ayo diingat lagi. Bagaimana kondisinya secara ekonomi, bagaimana semua satu Jazirah Arab bahasanya bahasa Arab. Beda sama kita, dari sini ke Bandung udah lain bahasanya, ke Aceh lain lagi bahasanya. Kita melanjutkan bagaimana keunggulan intelektual dan spiritual Nabi Muhammad SAW. Jadi sepanjang kehidupan beliau SAW kita sudah melihat berbagai macam mukjizat yang Allah berikan. Dan bukan cuma itu, Rasulullah SAW intelek Pak, orang pinter, cerdas.
selama masa pertumbuhannya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menerima titipan orang kafir Quraisy untuk menggembala kambing. Banyak kambingnya. Orang kalau mau muamalah, mau bisnis, kalau nggak sama orang yang profesional, nggak mau Pak, bakalan rugi. Jadi Rasulullah SAW bukan pengangguran ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau seorang pebisnis profesional. Makanya maharnya 20 ekor unta betina nggak masalah dia. Kalau uang sekarang 400-500 juta. Kalau kita seperangkat alat sholat boleh ya, seperangkat alat sholat. Emasnya berapa? 1 kilo, 1 gram aja. Tadi mana ya? 1 gram kecil banget itu, nggak kelihatan katanya. Jangan. Kalau kita nih yang jomblo-jomblo nih, ayo jadi pebisnis yang terpercaya, yang menegakkan syariat. Dan bukan cuma itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga unggul dalam pemikirannya yang jitu, pandangannya yang lurus, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana kisah waktu renovasi Ka'bah kemarin kan? Itu orang kafir Quraisy udah 3-4 hari Pak, udah kita perang aja nih kalau kayak gini. Udah buntu semuanya. Tapi enggak, Rasulullah SAW datang membawa solusi. Sepertinya solusinya sederhana, cuma pegang selendang doang, pojok. Tapi buktinya orang kafir Quraisy nggak ada yang kepikiran tuh. Itu yang menunjukkan kecerdasan pemikiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma itu, Rasulullah SAW gemar mengamati keadaan negerinya, kehidupan warganya. Manusia dengan fitrahnya yang suci, sering merenung dan menggali kebenaran. Jadi nggak ikut-ikutan. Jangan sampai kita seperti orang seperti itu. Ada yang boneka ikutan semua, subuh-subuh di mall udah ngantri. Allahu Akbar, ikutan. Ada kafe viral, ngantri semua. Ada bakso viral katanya. Tuh, apa yang viral ikutan semua. Enggak. Rasulullah SAW secara aktif menghindari dan merasa risih terhadap khurafat tahayul yang ada di masyarakat. Waktu saat itu Pak, banyak orang-orang yang nyembah berhala. Enggak ikutan tuh beliau SAW. Memang beliau SAW tetap berinteraksi dengan manusia lain dengan bijaksana, mempertimbangkan keadaan diri orang lain, keadaan dirinya dan keadaan diri orang lain. Jika dia melihat ketika bergaul, wah ini ada kebaikan, bismillah dia kerjakan. Tapi ternyata jika membawa keburukan, beliau SAW lebih milih untuk menyendiri dan menjaga dirinya. Ada satu kisah bagaimana Rasulullah SAW secara tegas menolak, menghina patung-patung yang disembah seorang orang kafir Quraisy, yang notabene masih banyak anggota keluarganya. Dia mengatakan bahwa ini patung-patung ini nggak bisa bawa manfaat, nggak bisa mendatangkan mudarat. Dengan berani beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Bahkan beliau melarang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, mantan budaknya, untuk menyentuh patung yang namanya Isaf dan Nailah. Karena ketika tawaf, orang musyrik tuh ngusap tuh. Jadi pasungnya diusap sama orang kafir Quraisy. Ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu mau mengusap, Rasulullah SAW mengatakan, jangan disentuh itu. Dan Rasulullah SAW secara konsisten tidak pernah menyentuh berhala Pak. Dan ini sebelum masa apa? Menerima wahyu. Hingga Allah memuliakan beliau dengan kenabian dan menurunkan Alkitab Al-Quran kepadanya. Bukan cuma itu, Rasulullah SAW juga Allah jaga dari kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh yang namanya khamr. Zaman dulu banyak Pak orang kafir Quraisy yang minum khamr. Bahkan ketika ayat khamr turun, ketika para sahabat membuang khamr itu di lorong-lorong rumah mereka, udah kayak air banjir. Itu saking banyaknya. Dan beliau SAW tidak pernah terlibat dalam perbuatan maksiat.
Beliau secara total menghindari perjudian, permainan yang sia-sia. Namun meskipun beliau menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah larang, beliau tetap aktif bersosialisasi, tetap bergaul dalam aktivitas keseharian masyarakat yang diperbolehkan. Bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam saat pembangunan Ka'bah. Jadi saat Rasulullah SAW sedang membangun Ka'bah bersama Al-Abbas, beliau memindahkan batu tuh. Dan Al-Abbas, paman beliau, memerintahkan untuk sarungnya letakkan di pundak aja, biar nggak jatuh. Tapi ternyata nggak berapa lama Rasulullah SAW jatuh tergeletak, matanya tertuju kepada langit. Setelah sadar Rasulullah SAW mengatakan, sarungku, mana sarungku? Karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau peduli dengan kesopanan. Beliau peduli dengan menjaga tidak terlihat auratnya. Ini adalah bentuk bagaimana Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari kehinaan, menjaganya dari hal-hal yang nggak pantas. Kalau kita kadang masih kecil, ampun, lari-lari nggak pakai celana, ya Allah, dikejar sama ibunya suruh pakai celana, lari lebih kenceng lagi, ya Allah. Jangan, walaupun bercanda, jaga aurat kita, jaga wibawa kita. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari hiburan jahiliyah. Rasulullah SAW tidak pernah tuh punya niatan mau lihat hiburan-hiburan orang jahiliyah, nggak pernah. Pernah diriwayatkan satu dari Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah berniat, Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian kecuali dalam dua kesempatan. Karena Rasulullah SAW juga manusia. Dan semua manusia pernah buat salah. Kecuali dua kesempatan. Beliau ingin mendengar hiburan nyanyian. Jadi pada suatu saat beliau meminta tolong kepada sahabatnya untuk menjaga kambingnya. Dan beliau memutuskan ingin pergi ke kota untuk mendengarkan azaf, nyanyian dan musik. Ketika beliau sampai di rumah pertama dan bertanya, ini acaranya siapa nih? Masih jauh nih. Oh, si fulan menikah dengan fulanah katanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika baru sampai di rumah pertama, tertidur tuh sampai pagi. Wah, udah lewat acaranya. Balik lagi. Besok malam, kesempatan yang kedua, mau lihat lagi. Turun lagi masuk ke kota. Rasulullah SAW baru sampai rumah pertama, Pak. Apa yang terjadi? Tidur lagi. Allah jadikan tidur. Allah yang membuat tertidur. Setelah kejadian itu Rasulullah SAW tidak pernah berniat untuk melihat hiburan-hiburan jahiliyah hingga beliau SAW diangkat menjadi Rasul. Ada juga peristiwa lain bagaimana bentuk bimbingan Allah dalam ibadah haji. Dari Jubair bin Mut'im, pada hari Arafah untanya tersesat nih. Untanya Jubair tersesat. Saya mencarinya, kata si Jubair. Dan saya melihat, loh, Rasulullah SAW berdiri bersama manusia di Arafah. Padahal orang kafir Quraisy mereka wukufnya di Musdalifah. Karena orang kafir Quraisy merasa kita harus beda nih. Gak boleh kita ikutan sama manusia lain. Tapi Rasul enggak. Allah jadikan Rasulullah SAW berdiri di posisi yang benar, walaupun keluarga besarnya di sana. Peristiwa ini menunjukkan apa? Ada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah tetapkan, Allah takdirkan dia di posisi itu. Allah telah memberi petunjuk kepada Rasulullah SAW bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Rasul kan baru pas udah jadi Rasul aja baru dia benar, sebelumnya enggak, itu perkataan dusta. Itu adalah tipu daya yang ingin merusak akidah kita, membuat kita ragu, membuat kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak, Pak. Dari belum lahir aja udah Allah jaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejujuran Rasulullah SAW dipercaya sama semua masyarakat. Semua masyarakat tahu. Tidak pernah sekalipun beliau SAW berbohong. Seperti kita ketahui ketika beliau SAW berdiri di bukit Sofa ya, berdiri dan mengatakan, bagaimana kalau aku katakan akan ada pasukan yang datang? Orang kafir percaya kami. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku ini Rasul, mengajak kalian menyembah Allah, mereka langsung mendustakannya. Ketika mereka ditanya seperti itu, mereka percaya. Kami tidak pernah menemukan kamu berbohong. Itu kata orang kafir Quraisy. Dan ketika dikatakan aku adalah utusan Allah, mereka mendustakan. Apa hikmah dari keunggulan Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Sempurna, Bu. Ada nggak yang lebih baik dari sempurna? Nggak ada. Beliau tetap bersosialisasi dan bekerja sama dengan masyarakat seperti anak muda lainnya. Bahkan beliau juga memiliki kecenderungan seperti anak muda lainnya, ingin tahu. Ada rasa penasaran dalam masalah-masalah yang lumrah. Tapi Allah jaga Rasulullah SAW dari semua fenomena yang aneh-aneh. Karena beliau maksum, terbebas dari dosa. Kapan Rasulullah SAW dicuci hatinya? Usia berapa? 5 tahun. Mana? 5 tahun. 5 tahun. Dapat lain? 4 tahun. Nah, Masya Allah, nanti hadiah bantum. Tinggal satu lagi nih hadiahnya nih. Usia 4 tahun Allah sudah jadikan maksum. Anak masih 4 tahun bagaimana, Pak? Ya kan? Allah udah tetapkan tuh kesuciannya dari usia 4 tahun. Dan Allah jaga dari kehendak nafsu. Bahkan Allah menjaga beliau dari tekanan masyarakat. Sebelum apa? Agar dia terhindar, agar Rasulullah SAW terhindar dari pelanggaran. Tidak ada yang mampu menekan Rasulullah SAW. Dan kita juga pelajari sepanjang sejarah ini bagaimana Rasulullah SAW memiliki akhlak yang terpuji, Pak. Bayangin, semua masyarakat sepakat beliau jujur, beliau terpercaya. Ketika mau meletakkan Hajar Aswad, kami setuju bila beliau yang memutuskan. Bayangin. Kalau kita gimana? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Beliau jauh dari sentuhan berhala, dari kemusyrikan, dari maksiat. Tumbuh besar dengan suci bersih, terkenal dengan sifat jujur dan amanah. Makanya ini penting bagi kita, penting bagi seorang dai, agar ada sifat-sifat terpuji. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam diri Rasulullah SAW ada penjagaan dari Allah. Dan ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha belajar agama, berusaha mengamalkan, berusaha menyampaikan, insya Allah Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan, Allah lindungi. Dan akhlak sangat penting. Kita harus berhati-hati. Kadang ada dai tapi akhlaknya tidak mencerminkan. Karena akhlak adalah buah dari ilmu, Pak. Dan sudah sepatutnya seorang yang berilmu itu berakhlak mulia. Dan menjadi dai adalah harus menjadi orang yang istiqomah, jujur.
agar tidak ada yang mencibir masa lalu seorang dai tersebut. Keistimewaan dari kepribadian Nabi, Allah bisa saja melahirkan Rasulullah SAW tanpa keinginan seperti anak muda biasa. Bisa kan? Allah jadikan aja orang yang paling suci, gak pernah dosa, gak pernah apa, bisa. Suka, kan anak muda gimana sifatnya? Suka bercanda, ya kan? Terus menganggap enteng masalah aurat, banyak maunya. Tapi tidak tuh. Kecenderungan manusiawi tetap Allah berikan dalam benak Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tetap terjaga kelakuannya. Nah, ini nasihat penting buat kita. Ketika kita bukan di level Rasulullah SAW, ada kehendak, ada keinginan, direm, dilawan. Jangan diturutin. Apalagi zamannya handphone. Bisa nih, lihat nih, oh ya bagus ya. Nah, jauhin. Wah ini judi online nih, ayo coba jauhin. Alangkah ruginya kita kalau kita nggak bisa ngerem. Penting, apalagi zaman sekarang ya, menahan diri itu penting banget. Karena bisa jadi, karena zaman dulu ya, kalau mau bermaksiat kita harus pergi. Sekarang enggak, di layar handphone kita maksiat segala macam bisa masuk. Jadi bisa aja dia duduk di dalam masjid, bisa aja dia duduk di dalam kamarnya terkunci di rumah dan dikatakan dia tidak bermaksiat, bisa aja. Makanya penting bagi kita untuk memiliki rasa menahan diri. Dan menahan diri ketika muda, lebih mudah apa lebih berat? Lebih mudah apa lebih berat dibandingkan ketika udah tua? Lebih berat. Ketika masih jomblo, masih ganteng, ya kan? Ngelihat perempuan lebih berat dibandingkan yang udah aki-aki. Yang mau berdiri aja udah pegel gitu kan. Mau naik tangga udah pusing. Yang bapak-bapak yang punya istrinya cerewet, marah-marah mulu, lebih berat apa lebih ringan? Lebih berat. Tapi jangan dikasih ujian juga, Bu, kasihan. Lebih berat. Sabar, doain. Ibu-ibu juga gitu. Kita harus bisa menahan diri. Jangan perbuatan zalim kita balas dengan kezaliman. Kita doain agar dia berubah. Makanya ketika kita akan masuk ke pembahasan bagaimana diangkatnya Rasulullah SAW dan kita mempelajari bagaimana ketika pertama kali ketika kelahiran Rasulullah SAW, ketika ada pasukan gajah dan Allah jadikan peristiwa itu mengangkat kehormatan orang kafir Quraisy dibandingkan seluruh di dunia. Di mana ketika Ka'bah yang akan dihancurkan, ternyata Allah kirimkan burung ababil dan membuat nama kaum kafir Quraisy harum. Orang Persia, orang Romawi mengakui bahwa orang Quraisy adalah manusia-manusia pilihan Allah, orang-orang yang dilindungi Allah. Dan ketika peristiwa renovasi Ka'bah dari orang kafir Quraisy yang sudah dimuliakan dan seluruh dunia menganggap adalah bangsa yang mulia, Allah pilih Rasulullah SAW di antara mereka sebagai orang pilihan. Jadi mengharumkan nama Rasulullah SAW sebelum masa kenabian. Makanya insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan dengan peristiwa di Gua Hira. Dan mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah bertemu lagi 2 pekan lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.